Masih ngelanjutin series Mendang-Mending, di minggu ini kita mau ngomongin mending bangun rumah atau beli jadi. Stay tune ya. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kita suka sharing-sharing video seputar adulting, karir, keuangan. Jadi kalau kalian suka konten-konten yang ada di channel ini, feel free untuk subscribe dan nyalain notification supaya YouTube bisa kasih tahu kalian lagi kalau ada video baru yang kita upload. Lanjutin series yang seru dan makin minggu makin banyak yang nonton nih kayaknya mending-mendingan ini. Jadi kita mau lanjutin kayaknya di bulan Mei untuk ngomongin series mending mana, membandingkan mungkin pilihan hidup orang dewasa ya yang netizen suka tanyakan ke kita. Tentunya jawabannya nggak ada yang mending mana, bener mana gitu ya. So this is all an open-minded discussion. Cuman kita akan sharing perspektif, kita akan bagi sudut pandang, juga akan cerita pengalaman kita pribadi. Siapa tahu ada yang relate ke teman-teman dan bisa ngebantu teman-teman ngambil keputusan. Sebelum videonya lanjut, kita mau menyapa dulu sponsor kita minggu ini yaitu GoTrade Indonesia. Kalian udah tahu belum kalau sekarang GoTrade udah resmi masuk ke Indonesia? Bekerja sama dengan PT Valbury Asia Futures, kamu sekarang bisa beli saham Amerika Serikat lewat mekanisme fully backed contracts, mudah dan legal di bawah pengawasan BAPEPTI. Nikmati semua keuntungan aplikasi GoTrade yang sudah kalian kenal selama ini, yaitu kemudahan jual beli, bebas biaya transaksi, dan interface aplikasi yang sederhana dan mudah dipahami. Dapatkan saham perusahaan-perusahaan terkemuka di Amerika Serikat seperti Google, Microsoft, Nvidia, Tesla, dan Netflix dengan membuka akun di GoTrade Indonesia hari ini. Buat teman-teman yang udah punya akun di GoTrade Global, jangan khawatir. Akun kalian tetap ada di dalam aplikasi GoTrade Global dan kalian bisa buat akun baru di GoTrade Indonesia. Yuk pindah ke GoTrade Indonesia sekarang. Kenapa harus pindah GoTrade Indonesia? Karena pertama, GoTrade Indonesia terregulasi dan legal di bawah pengawasan BAPEPTI. Kedua, tetap bebas komisi. Jadi pembelian dan penjualan kamu bebas biaya komisi dari GoTrade. Ketiga, tetap masih bisa fractional share trading mulai dari 1 USD. Keempat, bisa deposit langsung dalam Indonesian rupiah. Jual beli saham Amerika Serikat dengan aman dan legal hanya dengan GoTrade Indonesia. Untuk episode kali ini kita akan ngomongin soal mending bangun rumah sendiri atau beli jadi. Nah ini kebetulan kami udah pernah punya pengalaman dua-duanya gitu. Jadi sebelum menikah Sam sempat beli rumah jadi ya. Yang developernya itu teman baik papanya sendiri gitu. Jadi bener-bener cicilannya waktu itu emang udah ringan banget. Tapi tetap Sam sebenarnya belum bisa. Jadi waktu itu nyicilnya masih dibantu sama mamanya gitu ya. Nanti plannya adalah nanti cicilan yang dari mamanya itu nanti Sam cicil balik gitu. Jadi intinya Sam kayak ngutang ke developernya juga, ngutang ke mamanya juga. Intinya maksa sih gitu. Tapi maksudnya dia pernah beli rumah jadi gitu. Nah terus yang dan nggak pernah ditinggalin ya. Dan jadi akhirnya kita beli nggak pernah sebenarnya ditinggalin. katanya buat investasi, bakal ada jalan tol dibangun ke situ dan segala macam. Tapi akhirnya kita nggak tinggalin dan rumah kita jual lagi. Iya. Dan yang kedua yang bangun sendiri adalah rumah yang sekarang ini. Itu di tahun 2018 ya, 2018. Oke, jadi beberapa bahan pertimbangan aja buat teman-teman sebelum memutuskan mau bangun rumah sendiri atau mau beli jadi. Yang pertama itu mungkin yang paling penting adalah pengetahuan soal konstruksi rumah itu sendiri ya. Jadi ya bukan cuman soal ngerti bahan bangunannya gitu atau teknis ngebangun rumahnya, tapi juga soal manage apa tukang-tukang yang kerjanya juga gitu ya. Nah ini kan sangat spesifik ya ilmu yang dibutuhkan, maksudnya ilmu konstruksi ini gitu. Ya kalau kami awam sih jujur nggak ngerti gitu. Jadi memang waktu itu bangun rumah kita memang pakai kontraktor dan ada arsiteknya gitu. Jadi harapannya sih mereka berdua bisa saling check and balance gitu ya. Jadi si arsiteknya tentu saja kan dia bikin gambarnya yang paling ideal gitu ya, yang paling bagus dengan materi yang paling bagus. Si kontraktornya tentunya yang akan mengcounter gitu. Maksudnya ini bisa dibangun nggak gitu, visible nggak dengan budget yang diberikan sekian gitu, bisa nggak jadi gitu. Ya jadi itu sih yang kami lakukan gitu. Jadi si kontraktornya ini juga kan kami harapkan bisa bantu memanage tukang-tukangnya gitu ya, karena
nggak gampang untuk manage tukang sendiri gitu ya. Maksudnya apa ya, itu art tersendiri gitu ya, gimana caranya memotivasi mereka, bisa komunikasi sama mereka, bisa kerja sama mereka, itu ada tekniknya, ada seninya sendiri, dan kami berdua menyadari kami nggak bisa, dan mungkin nggak ada waktunya juga, nggak ada pengalamannya juga gitu, makanya hire kontraktor. Kalau kita bangun sendiri itu udah pasti juga lebih ribet urusan perintilannya. Perintilan tuh maksudnya apa sih? Kita ngurusin IMB-nya, terus kita ngurusin izin-izin ke tetangga, ke RT RW, terus juga kadang-kadang ada ormas juga kita harus handle sendiri. Jadi bangun rumah bukan cuma sekedar repot bangunnya doang gitu, karena ada perizinannya juga yang harus dipikirkan, ada interaksinya dengan orang-orang di sekitar rumah itu juga yang harus kita urusin gitu. Jadi itu mungkin juga bisa jadi bahan pertimbangan ya, karena kalau beli jadi udah otomatis udah nggak usah pusing gitu. Soal izin pembangunan rumah lah, izin kanan kiri, itu kan kita udah nggak usah pusing. Kalau misalkan beli jadi, udah pasti kan nggak usah pusing ya soal gini-ginian, karena ya udah rumahnya udah ada di situ, udah bisa dilihat sendiri bentuknya kayak gimana, udah jadi, tinggal bayar aja gitu. Jadi nggak usah pusing soal teknis konstruksinya gitu ya. Tentunya selalu ada resiko ya, karena pada saat teman-teman beli jadi itu memang sama sih, beli jadi dan bangun rumah itu dua-duanya kalian bisa lihat spesifikasi material yang digunakan. Kayak misalkan tebal besi rangkanya yang dipakai untuk bikin tiang pancang, pondasi segala macam, itu spesifikasinya sebenarnya udah ada. Apakah nanti pondasinya pakai cakar ayam, kemudian apakah nanti kalau misalkan bangun rumah 2 lantai, apakah pakai pondasi. Nah ini aja namanya gue udah nggak hafal gitu ya, maksudnya jenis-jenis pondasinya juga berbeda gitu. Nah itu sebenarnya spesifikasinya bisa dibaca. Kalau kita bangun sendiri dan kita liatin, ya pada saat besinya datang kan kita bisa pegang gitu. Oh bener nggak ini katanya 6 mili, taunya yang datang 4 mili dikecilin gitu. Di lapangan itu kalau ada permainan kita bisa awasin. Kadang-kadang kalau kita beli jadi, tergantung dari kondisi rumahnya ya. Pada saat rumahnya, kalau memang rumahnya udah jadi ya udah kita nggak bisa lihat gitu kan dalamnya bener nggak sesuai dengan spesifikasi yang diiklankan. Tapi kalau beli jadi tapi kompleknya masih dibangun, ya mungkin kalian juga bisa supervisi juga gitu, ngeliatin sebenarnya, meskipun ya nggak punya kontrol ya, nggak bisa kalian tiba-tiba marahin tukangnya ini siapa nih gitu, tahu-tahu datang komplain segala macam. Jadi itu agak berbeda sih kalau soal konstruksi. Dan kami dalam perjalanan bangun rumah ini jadi banyak banget gitu ya belajar tentang bahan-bahan atau teknik konstruksi, karena mau nggak mau gitu ya, jadinya Google, jadinya baca sendiri, karena kan ya bukannya nggak percaya juga gitu ya sama kontraktornya atau sama arsitek, tapi kan kita sebagai owner ya pada akhirnya yang paling bertanggung jawab yang ninggalin kan kita sendiri. Nggak jadi bisa percaya penuh lah. Iya, jadi tetap kita harus cari tahu sendiri, tanya-tanya lagi ke tukang ke toko-toko bangunan ya, Google soal konstruksi dan sebagainya. Apa sih bedanya bata merah sama bata putih gitu ya, sesimpel kayak gitu. Terus kusennya mau kayu atau aluminium, bedanya gimana sih? Nah itu kan karena kalau bangun sendiri benar-benar sampai sedetail itu gitu, kita harus putuskan gitu ya. Terus kayak engsel pintunya itu mau engsel 3 apa engsel 2, nah itu ternyata banyak banget gitu yang harus diputuskan, dan ya itu satu-satu itu kita harus cari tahu, pelajarin, dan putuskan gitu. Apalagi kita kan frugal living gitu ya, kita berusaha cari yang hemat. Si Klau nemu aja gitu yang ini kalau beli merek ini sekalian berapa pintu dapat bonus gitu ya, dapat bonus model yang sama apa gimana, buy two get one apa gimana gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tidak hanya di e-commerce, tidak hanya pada saat beli baju teman-teman atau beli gadget, beli bata, bahan bangunan, beli engsel pintu juga ada promo-promonya gitu. Nah teman-teman juga bisa manfaatin itu tuh kalau kalian mau terjun langsung untuk bangun rumah dan mau repot sedikit gitu untuk belajar ya yang teknis-teknis itu soal konstruksi. Nggak sedikit sih sebenarnya, banyak. Intinya bangun rumah sendiri tuh susah. Jauh lebih repot Banget ya. Iya. Terus yang kedua itu effort untuk supervisinya. Nah ini kami berdua sama-sama kerja ya dari dulu gitu, sama-sama ngantor. Jadi waktu pembangunan rumah ini ya pastinya kita nggak bisa selalu ada untuk supervisi 24 jam sehari, 7 hari seminggu tuh nggak bisa gitu ya. Paling banter bisa supervisi itu Sabtu Minggu, itu pun juga kalau kita nggak ada event, nggak ada lemburan. Ya memang akhirnya kita harus bergantung banget sama si kontraktor sih, mau nggak mau gitu, karena memang kita
nggak bisa supervisi gitu ya. Dan pada akhirnya rumah ini jadi dengan segala kurang lebihnya ya kita harus syukurin gitu ya, harus terima gitu, karena memang dari awal kita udah tahu konsekuensinya pasti ya namanya yang kalau supervisi terus sama nggak ada supervisi atau minimal supervisi kan pasti ada dampaknya lah ya gitu ya ke hasilnya gitu. Mungkin yang seperti kalian lihat kan suka banyak komentar itu di belakang retak ya, iya itu retak gitu ya. Dan ya sempat concern juga ini retaknya retak konstruksi, retak bangunannya gitu atau cuman sekedar retak rambut, retak kosmetik retak kosmetik aja, dicatnya aja. Dan ternyata setelah konsult sana sini, dicek sana sini sama yang lebih ahli, menurut mereka sih ini retak luarnya aja, retak si kosmetik catnya doang gitu. Ya anyway gitu. Jadi kalau bangun sendiri itu harus effort banget untuk supervisinya gitu. Kalau kalian mau yakin gitu ya, maksudnya mau yakin, mau perfect, mau sebagus mungkin ya itu comes with a price. Price-nya adalah harus siap nongkrongin 24/7. Betul. Si kontraktor itu bukannya nggak ada mandor ya, ada mandor yang jagain day to day gitu. Jadi kontraktornya ada lagi, terus dia juga bayar lagi kayak yang lebih mudanya dikit lah untuk datang tiap hari. Karena kontraktornya person in charge yang kita deal sama dia tuh dia juga mungkin sampai jalanin project di beberapa tempat. Nah cuman ya balik lagi, mandor kan mandor gitu ya, dia orang bayaran yang ya pokoknya asal gua foto, datang, report, sesuai progres, gua nggak liatin yang lain-lain, dia cuman dia lihat yang dia suruh doang gitu. Tapi kalau kita sebagai owner kan harus mikirin, ya otomatis yang tadi kalau bilang lah harus lebih tanggung jawab, harus lebih sayang sama barangnya gitu. Jadi effort untuk supervisi ini kalau buat kita maksimalnya adalah waktu itu seminggu sekali. Dan bener tuh dalam kurang lebih setahun ya kita bangun rumah ini, mungkin hampir tiap Sabtu tuh kita kesini dan tanggal merah udah pacarannya nongkrongin proyek gitu, bener-bener panas-panasan. Lagi mau ngecor lantai 2 gitu ya, datang Pak, lihat ininya, lihat molennya datang gitu. Si kontraktornya mau bilang nih loh mix semen yang saya pakai tuh barang bagus gitu nih, biar Bapak lihat gitu. Datang lihat gitu, terus ngeliatin tukang lemparin ember semen satu-satu ke atas kayak gitu. Jadi yang remeh-temeh begitu juga kita harus lihat, harus mau lihat, karena ujung-ujungnya kan yang ninggalin kita sendiri. Kita bukan bukan bikin terus kita mau lempar lagi, kita jual lagi gitu ya, atau cuman buat pakai sebentar ya. Kita bangun rumah ini memang curahan hati gitu loh, dari desain sampai lebar kamar segala macam tuh. Ya makanya untuk supervisi kita harus benar-benar invest waktu lah gitu di situ gitu. Benar-benar all out lah, maksudnya ini rumah kita tahu kita budgetnya terbatas, kita tahu nih kalau sampai salah, sampai kenapa-napa kita mungkin nggak punya uang lagi untuk renovasi major gitu ya, renovasi besar-besaran lagi untuk benerin konstruksi, dan itu kita udah nggak bisa gitu. Jadi ya memang ya itulah kesulitannya gitu ya kalau bangun rumah sendiri itu harus mau supervisi juga ya, ya untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya yang ketiga yang harus teman-teman pertimbangkan itu budgetnya. Nah mungkin mitosnya adalah kalau kita bangun sendiri bisa lebih murah gitu. Yang kita dulu sering dengar pada saat kita mau mulai bangun rumah ini gitu ya, kalian bangun sendiri aja. Bahannya kan kalian bisa hitung-hitung, kalian bisa belanja sendiri, kalian bisa keluarin. Jadi pada saat kontraktor datang dengan RAB kan ada charge kan yang dia kasih, itu untuk jasa dia gitu di akhir dari tabel panjangnya bahan-bahan yang dia beliin buat kita. Nah itu ada opsi untuk kita bisa keluarin barang-barang yang kita merasa kita sanggup belanjain sendiri. Kayak akhirnya beberapa barang kayak granit, lampu, kusen pintu, toilet gitu ya, itu semua kita keluarin karena kita outsource sendiri. Jadi aku dan Klau benar-benar belanja ke toko bangunan, ke tukang pintu, beli sendiri langsung gitu. Nah kita dalam idealisme kita awalnya kita berpikir ini pasti kita bisa hemat nih budgetnya gitu dari budget awal yang kita tentukan. Ternyata nggak juga, jadi nggak lebih hemat gitu ya, karena sepanjang jalan ya ada aja oversight gitulah, hal-hal yang kita nggak lihat yang kita akhirnya harus beli gitu, harus keluar uang untuk itu. Kayak misalkan waktu itu ya, toren belakang rumah gitu, ternyata kita pikir tadi bisa taruh di atap, nggak taunya atap kita nggak rata gitu ya, atau nggak ada space untuk taruh toren gitu, ada area dak tapi terlalu sempit untuk taruh toren, jadi kita harus
beli tower gitu. Kita bikin tower dari besi gitu ya. Tapi ya secara mungkin itu downside-nya, tapi upside-nya secara kualitas ya balik lagi kita benar-benar beli satu-satu barang-barang yang kita pakai di rumah ini. Ini meja belinya masih inget di salah satu e-commerce furniture gitu ya. Datang ke rumah kita pilih sendiri waktu itu ke galerinya. Itu tangga di belakang juga pasangnya besinya kita lihat pas dilas segala macam. Jadi secara budget memang mungkin tidak akan significantly lebih murah, tapi mungkin kita bisa lebih tenang lah karena tadi ya poin satu tadi pengetahuan teknis soal konstruksi kita punya gitu pengetahuan teknisnya sehingga kita tahu bahan-bahan apa yang dipakai di rumah kita ini grade-nya sudah oke lah sesuai dengan standar yang kita mau gitu. Tapi ya balik lagi, apakah dengan membangun sendiri jadi lebih murah? Belum tentu. Bisa jadi kalau kalian tidak punya penguasaan diri yang baik bisa lebih mahal karena sepanjang jalan itu akan ada ingin ini ingin itu tambahin banyak sekali gitu ya, minta dari Doraemon gitu. Iya, jadi mungkin agak susah gitu compare-nya gitu kan. Tapi let's say kalau bener-bener kita compare apple to apple gitu, bener-bener spesifikasi rumah yang sama, desain rumah yang sama, luasan rumah yang sama di daerah yang sama gitu ya, bangun sendiri sama beli jadi, mungkin bisa jadi bangun sendiri lebih murah, mungkin loh. Tapi sebenarnya kalau beli dari developer gitu juga ya nggak kayaknya sih lebih mahal banget juga enggak gitu kan, karena pasti mereka juga kan belinya bulk ya gitu bahan-bahannya gitu, pasti mereka juga dapat special price gitulah pasti dari ininya ya dari vendor-vendor mereka gitu. Jadi sebenarnya sih dibilang lebih murah banget bangun sendiri tuh enggak gitu, yang pasti lebih capek ya gitu, lebih capek untuk supervisinya itu iya, habis waktu habis tenaganya itu iya gitu ya. Ya tapi tadi ya pronya ya jadinya ya lebih puas gitu karena emang ya udah bener-bener semuanya itu ya sesuai dengan keputusan kalian gitu ya. Which brings us to the fourth point, yaitu selera pribadi dan idealisme. Ya kami mungkin mau mengakui bahwa idealisme kami cukup tinggi waktu membangun rumah ini. Jadi pada saat arsitek menggambar di awal juga memang cukup banyak item yang kami revisi. Dan revisinya tuh detail gitu. Jadi misalkan ukuran kamar mandi ini, pintu coklat ini di belakang nih kamar mandi. Ukuran kamar mandi bawah itu juga kami desain kecil. Karena kami tadinya tuh dibikin agak besar dan ada kamar mandi basah ya kalau nggak salah ya. Ada showernya di bawah gitu. Tapi kami kepingin desain ini tuh di bawah kamar mandi tamu, area umum tuh di bawah, area privat tuh di atas. Jadi seperti rumah-rumah yang kami lihat di Jepang, kalau area umum toiletnya kecil nggak apa-apa gitu. Karena tamu datang kan paling buang air besar, buang air kecil, cuci tangan gitu kan. Gitu. Jadi itu cara kami mendesain rumah. Terus lebar island table, jarak antara kulkas dengan island table nggak usah lebar-lebar gitu supaya kita bisa lebih banyak ruang untuk ruang living roomnya di sebelah sini. Itu juga kami komunikasikan dan minta gitu ke arsitek. Untuk kamar mandi kami di atas itu juga nggak usah lebar-lebar, ngapain kita kamar mandinya besar-besar kan nggak lama-lama mandinya gitu. Yang dilebarin apa jadinya? Yang dilebarin walk-in closetnya. Kita punya walk-in closet yang menampung baju aku dan Clau gitu, dan kepengen konsepnya walk-in, jadi sebelum dari kamar mandi masuk ke kamar itu bisa ganti baju dan segala macam di walk-in closetnya. Jadi itu idealisme gitu, itu idealisme yang kami paksakan gitu ya, bukan paksakan sih, idealisme yang kami minta lah ke arsitek kami gitu. Jadi kalau memang kalian tipikal yang you know what you want, terus ya udah mulai baca nih majalah-majalah interior, majalah arsitektur gitu ya, kepengen punya rumah tropis, minimalis, industrial atau apa gitu. Mungkin yang ada di market nggak memuaskan kalian, tapi kalau kalian bisa kalau kalian mau memuaskan idealisme kalian ya tentu bangun sendiri lebih bagus gitu, daripada beli jadi. Itu tadi ya, maksudnya kalau bangun sendiri juga berarti kan kita harus banyak-banyak survei gitu, nggak mungkin kita cuman dari imajinasi kepala sendiri gitu kan, maksudnya kita harus lihat dulu gitu banyak rumah gitu, banyak showroom, baru kebayang sebenarnya apa yang kita mau gitu kan. Misalkan soal tadi ya, soal kitchen gitu, tinggi kitchennya kita mau seberapa itu ini custom gitu, karena kami berdua hitungannya lumayan tinggi gitu ya, daripada rata-rata
orang Indonesia gitu ya, atau kitchen di Indonesia, kita tuh udah pernah coba misalkan lihat 1-2 rumah yang ada kitchennya, kita coba kok kayak rendah banget ya, tiap kali kalau mau cuci piring harus kayak bungkuk banget dan itu pegel kan gitu. Jadi pas kita bangun kitchen ini ya udah tingginya benar-benar disesuaikan dengan tinggi kami gitu. Iya. Ya sempet kan kita punya mbak gitu ya, punya ART yang membantu gitu, dan itu mereka malah sulit gitu kalau bekerja di sini karena tinggi gitu kan buat mereka bekerja di kompor dan di sink cuci piring di kitchen kami gitu, karena memang tinggian gitu buat mereka gitu. Tapi ya gitu lah intinya, jadi bisa custom made banget sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu, sesuai dengan seleranya. Tapi pastinya karena ini kita bangun rumah gitu ya, yang untuk permanen, bukan kayak bangun rumah-rumahan bosan tinggal diutik-utik, ya itu kita harus do your own research gitu, bener-bener tahu apa yang kamu mau sampai sedetail-detailnya gitu. Karena once udah bangun, udah jadi, ya udah itu udah it's gonna be there for a long time. Kita juga ada buat beberapa video tentang rumah yang mungkin kalian bisa tonton habis video ini selesai. Aku akan taruh linknya di atas. Nanti kalian bisa klik-klik ya playlist yang khusus ngomongin rumah. Kalian bisa cari videonya di situ. Mudah-mudahan series ini bisa membantu kalian yang lagi dalam mengambil keputusan nih, proses ngambil keputusan mau beli rumah, bikin rumah, atau bahkan apartemen sekalian gitu. Jadi gimana, kalian tim bangun rumah atau beli jadi? Boleh share di komen box di bawah. Mungkin yang punya pengalaman juga boleh share supaya teman-teman yang lain bisa belajar juga dari pengalamannya. Namanya adulting, nggak ada benar, nggak ada salah. Yang penting kita belajar open minded dan mau sharing, bagi ilmu buat sama-sama supaya kita bisa sama-sama belajar. Seri Mending Mana masih akan berlanjut. Kalau teman-teman juga punya suggestion kira-kira apa lagi yang kita harus bahas, boleh banget untuk share di comment box di bawah atau kirim email ke kita di sini. Nanti kita akan baca dan jawab juga. Oke, that's it for today. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan ketemu kalian lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.